Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Saya Bella Rahmadamayanti dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2022 akan menjelaskan mengenai panduan observasi yang telah saya buat mengenai perkembangan peserta didik. Panduan observasi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Bapak Ibu, langsung saja saya jelaskan mengenai panduan yang telah saya buat. Jadi di sini di halaman pertama ada panduan hasil observasi. Di covernya ada judul, kemudian ada dosen pembimbing, selanjutnya ada logo universitas, selanjutnya ada penyusun juga. Dan di bawah sendiri ada program studi, fakultas dan universitas, serta bulan dan tahun pembuatan observasi. Kemudian selanjutnya di lembar selanjutnya ada kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini terdiri dari halaman judul hingga lampiran-lampiran. Halaman selanjutnya ada daftar lampiran. Di lampiran ini yang saya sajikan ada 11 lampiran, mulai dari karakteristik peserta didik hingga perkembangan moral. Lampiran-lampiran yang saya sajikan ada lampiran observasi, wawancara, dan juga angket, tergantung kebutuhan observasi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, di halaman selanjutnya ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada 2 subbab, yaitu identitas peserta didik dan perencanaan observasi. Kemudian di bab selanjutnya, bab 2, ada hasil observasi, ada 3 subbab, yaitu yang pertama adalah hasil observasi, yang kedua adalah analisis hasil observasi, dan yang ketiga adalah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan observasi. Kemudian bab ketiga dan terakhir adalah penutup. Nah, di sini ada 3 subbab juga. Yang pertama adalah A, simpulan hasil observasi, B, refleksi, dan yang C adalah rencana tindak lanjut. Sekarang kita masuk pada lampiran. Lampiran yang pertama adalah observasi. Jadi, observer melihat secara langsung kondisi peserta didik di kelas dan di satuan pendidikan. Di sini dituliskan nama mahasiswa observer dan kelas sasarannya. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diisi oleh observer. Yang pertama ada mengenai budaya sekolah. Kemudian ada budaya kelas. Ada keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada identifikasi kesiapan peserta didik. Kemudian ada perkembangan emosi, perkembangan sosial, hingga perkembangan moral dan spiritual. Ini dituliskan secara umum dan observer melihat secara langsung di keadaan yang sebenarnya. Kemudian di akhir lembar ada tanda tangan dosen pembimbing dan guru kelas. Kemudian kita melanjut kepada lampiran yang selanjutnya, yaitu adalah observasi lingkungan belajar. Di sini ada lembar observasi lingkungan belajar. Aspek-aspeknya adalah latar belakang sosial ekonomi peserta didik, kualitas pembelajaran di kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan di satuan pendidikan, iklim kebinekaan di satuan pendidikan, kemudian iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dukungan orang tua dan peserta didik terhadap program satuan pendidikan. Nanti di akhir lembar ini, observer menuliskan kesimpulan hasil observasi yang telah dilihat di satuan pendidikan. Lampiran selanjutnya yaitu adalah lembar wawancara. Kalau yang tadi adalah observasi, melihat secara langsung, di sini wawancara. Di sini wawancaranya yaitu ditujukan untuk guru, yaitu mengenai etnik dan kultural peserta didik. Karena etnik dan kultural menurut saya belum bisa dilihat secara langsung, apalagi jika observasi yang dilaksanakan hanya 1 hari saja. Diperlukan wawancara secara langsung kepada guru, yaitu yang pertama adalah apakah di kelas Bapak Ibu terdapat beragam etnik? Jika iya, etnik apa saja yang ada di kelas, dan jika tidak, etnik apa yang ada di kelas? Kemudian, dan bagaimana cara melakukan pembelajaran dengan peserta didik yang memiliki keragaman etnik. Selanjutnya, di lampiran 4 ini mengenai status sosial. Di sini saya menggunakan angket. Jika sebelumnya adalah wawancara dan observasi, di sini menggunakan angket. Karena status sosial
yang bisa mengisi adalah orang tua. Jadi di sini ada data peserta didik. Yang mengisi adalah orang tua, ada identitas peserta didik, dan data orang tua. Di sini data orang tua terdiri dari ayah dan ibu, ada nama, pendidikan tertinggi, pekerjaan, dan penghasilan. Dari sini akan terlihat status sosial berdasarkan pekerjaan dan penghasilan orang tua. Kemudian selanjutnya ada lampiran 5, yaitu angket minat belajar peserta didik. Di sini ada 20 pertanyaan mengenai minat belajar peserta didik yang perlu di-checklist dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Misalnya di sini saya sampai di sekolah sebelum jam 7. Nah, peserta didik harus menuliskan sesuai kondisi mereka masing-masing. Nanti observer atau pemberi angket akan menginformasikan bahwa angket ini tidak masuk ke dalam penilaian, sehingga peserta didik perlu menuliskan secara sejujur-jujurnya. Selanjutnya adalah lampiran 6, yaitu wawancara perkembangan kognitif. Di sini adalah lembar wawancara perkembangan kognitif peserta didik. Di sini wawancara kepada guru. Bagaimana rata-rata kemampuan kognitif? Kemudian ditanyakan juga apakah ada siswa yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, dan bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Observer juga menuliskan atau pewawancara menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara kepada guru tersebut. Selanjutnya ada di lampiran 7, yaitu data kemampuan awal peserta didik. Di sini saya hanya memberikan checklist saja. Apakah guru mempunyai pemetaan kemampuan awal? Atau guru pernah melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik? Kemudian soal pretest dan hasil pretest. Namun meskipun di sini hanya checklist saja, nanti di laporan hasil observasi perlu dilampirkan juga lampiran, misalnya jika ada guru memiliki soal pretest, dilampirkan soal pretestnya, hasil pretestnya, dan pemetaan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya ada angket gaya belajar. Di angket gaya belajar ini peserta didik menuliskan melalui checklist sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya di sini ada pertanyaan yang nomor 1. Saya lebih suka mendengarkan penjelasan daripada membaca. Mereka checklist, kalau iya di checklist ya, jika tidak di checklist tidak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terlihat gaya belajar peserta didik dari audio mungkin, atau visual, atau kinestetik. Di lembar selanjutnya saya berikan juga pemetaan gaya belajar. Jadi nomor 1 misalnya peserta didik menjawab ya, maka peserta didik termasuk gaya belajarnya audio. Nanti kita lihat, kita rekap apakah jawabannya lebih banyak audio atau visual atau kinestetik. Jika jawabannya rata-rata adalah audio, maka gaya belajarnya bisa dikategorikan gaya belajar audio. Selanjutnya ada lampiran 9, yaitu motivasi peserta didik. Di sini peserta didik juga menuliskan sesuai dengan kondisi mereka. Mereka checklist, misalnya saya hadir di sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Mereka menuliskan sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian di lampiran 10 ada angket perkembangan sosial emosional. Ini juga berhubungan dengan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Misalnya di sini ada 15 pertanyaan. Nomor 1, saya berusaha untuk tidak melakukan hal yang bersifat negatif. Saya berpikir sebelum bertindak. Saya bersikap jujur. Di sini mereka perlu menuliskan dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adalah lampiran 11, angket perkembangan moral. Nah, di sini mereka melakukan checklist juga. Misalnya jika saya salah, saya langsung minta maaf. Orang tua selalu memberi nasihat. Itu mereka checklist, sering, kadang, atau tidak pernah. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai panduan observasi yang telah saya buat. Terima kasih telah menyimak. Untuk sarannya akan saya gunakan sebagai panduan saya membuat final panduan observasi. Maka dari itu saya membutuhkan saran dari Bapak Ibu mengenai panduan observasi yang telah saya buat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.